¿Quieres que vuelva a cogerte rico? Tranquilosa. Dime. Es un hijo de tu puta madre. Si mi jefa te escuchara, ching... Te prohíbo que vuelvas a ver a Zoe. Cabrón, ¡no se te ocurra! Aléjate de mi mujer. Film yang akan saya bawakan kali ini berjudul My Brother's Wife. Ini adalah kisah tentang bagaimana nafsu dapat membutakan semuanya, bahkan darah dalam persaudaraan pun tak berarti apapun. Di awal film kita diperkenalkan pada Zoe dan Ignacio, sepasang suami istri yang tampak sempurna dan mereka tinggal di rumah mewah, rapi dan nyaman. Dari luar semuanya terlihat harmonis, senyum mereka, cara mereka saling memberi perhatian seolah menandakan cinta yang harmonis. Tapi di balik kesan itu tersimpan kekosongan yang halus. 10 tahun pernikahan, mereka belum juga dikaruniai anak. Ignacio nampak masih terlihat tenang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa waktu akan menjawab segalanya. Namun bagi Zoe, situasi itu bagai beban yang terus menekan. Ia mulai merasa ada ruang kosong dalam hidupnya yang tak bisa diisi hanya dengan cinta atau materi. Suatu malam, tak sengaja Zoe melihat tayangan di televisi yang menampilkan kebersamaan seorang ibu dengan anaknya. Senyum kecil itu, pelukan hangat dan tawa sederhana di layar seketika membuat hatinya terenyuh. Matanya berkaca-kaca meski ia berusaha menahannya. Ignacio yang duduk di sampingnya pun menyadari hal itu. Dengan nada lembut, ia mencoba memberi solusi. Ia mengusulkan untuk mempertimbangkan adopsi anak. Bagi Ignacio, itu bisa menjadi jalan keluar dari kesepian yang mereka rasakan. Namun Zoe dengan cepat menolak. Bukan karena ia tak menyukai anak, tapi karena keinginannya jauh lebih dalam. Ia mendambakan seorang bayi yang lahir dari rahimnya sendiri dan memiliki kemiripan dengannya. Si quieres podemos adoptar. No. No es mala idea. No soy. Mira, si yo no puedo tener hijos, debe ser por algo. No. A lo mejor él quiere que adoptemos. Metas a Dios en esto. Si algún día tengo un hijo, quiero que se parezca a mí. Que huela a mí, que lleve mi sangre. Podemos, mi amor. Ignacio paham betul, membiarkan hidup dalam kondisi seperti ini terlalu lama bisa membuat mereka goyah, bahkan perlahan memudarkan keyakinan mereka kepada Tuhan. Ia tak ingin pernikahan yang selama ini dijaganya hanyut dalam kekecewaan. Esoknya, Ignacio mengajak Zoe pergi ke gereja. Ia berharap lewat doa dan bimbingan rohani, mereka bisa menemukan ketenangan serta jawaban atas masalah yang mereka hadapi. Hola, Santiago. Ignacio, pero qué gusto me da que hayan venido hoy. Hoy tienes que mantener fuerte el espíritu. La fe es lo más importante, Ignacio. Les quiero recomendar este libro. Le prometo leerlo. Lo podemos comentar si me vienes a visitar. Les va a servir mucho en su problema y... Setelahnya Zoe dan Ignacio menghadiri undangan makan siang di rumah Ibu Ignacio. Agenda ini sudah menjadi rutinitas setiap 3 bulan sekali sebagai cara sederhana menjaga kehangatan keluarga. Siang itu, hanya mereka bertiga yang duduk di meja makan. Nampak Gonzalo yang merupakan adik Ignacio belum juga datang. Ibunya yakin mungkin saat ini ia sedang sibuk dengan hobi melukisnya. Ia lalu menyuruh Ignacio menelponnya, berharap Gonzalo akan datang jika diminta oleh kakaknya. Otra vez solo vamos a hacer 3. Ay, no se imaginan la pena que me da. ¿Y eso por qué? ¿Gonzalo no viene? Cuando trabaja ni cuenta se da en la hora que es. ¿Por qué no lo llamas de mi parte? Sí. Una madre soy, nunca se equivoca. Y mis hijos ya no son los mismos. Estamos esperando en casa. Eran más que hermanos, eran amigos. Te estamos esperando en casa. De pronto, ¿Qué onda? Te estamos esperando en casa. algo pasó. Diferencias de muchachos. Le dejé un mensaje, pero quién sabe si lo escuche. Empecemos sin él mejor, ¿no? Zoe yang memang menyukai seni, merasa penasaran dengan karya-karya Gonzalo. Sepulang dari makan siang, saat Ignacio kembali bekerja, Zoe memutuskan untuk mengunjungi studio sang adik ipar. Setibanya di sana, aroma cat dan percikan warna yang hidup di setiap sudut ruangan membuat Zoe tersihir oleh kreativitas yang tampak liar namun menawan. Sesuatu yang berbeda dari keseharian rumah tangganya yang rapi dan teratur.
Gonzalo yang mengetahui kehadiran Zoe merasa kaget, apalagi setelah mendengar kalau ia menyukai lukisannya dan berniat akan memajang salah satu karyanya. Dengan perasaan bangga karena ia merasa mendapatkan apresiasi, Gonzalo segera mengajak Zoe berkeliling sambil menjelaskan makna dari setiap lukisannya, bagaimana tiap goresan lahir dari emosi yang tak pernah ia ucapkan. Está muy lindo este. Qué bueno. Quiero un cuadro tuyo en mi habitación. Pues escoge el que quieras. ¿Cuál te gusta? Este me gusta. Este cuadro cuesta $3,000 nada más. Dari cerita-cerita Gonzalo itu, Zoe menemukan sisi lain yang tak pernah ia lihat pada Ignacio, yaitu kebebasan, spontanitas, serta keberanian mengekspresikan diri. Dan dari obrolan sederhana itu, nampaknya telah menciptakan suasana akrab yang tak terduga. Zoe pulang dengan perasaan yang sulit ia pahami, seolah ada sesuatu yang baru terbangun dalam dirinya. Setibanya di rumah, Zoe segera memajang lukisan itu di ruang tamu. Ignacio yang kebetulan baru pulang kerja, melihat lukisan tersebut dan bertanya tentang asalnya. Zoe pun menjelaskan bahwa lukisan itu dibeli dari Gonzalo. ¿Y eso? Es un cuadro de Gonzalo. ¿Te lo regaló? No mucho. Francamente me parece de pésimo gusto que te haya vendido el cuadro. Mendengar hal itu, Ignacio merasa marah. Setiap bulan ia selalu mengirim uang untuk kebutuhan Gonzalo dan kini Zoe justru membeli karya adiknya itu dengan harga yang menurutnya terlalu mahal. Padahal bagi Ignacio, lukisan itu tak sebanding dengan apa yang ia keluarkan. Namun bagi Zoe, itu bukanlah sesuatu yang mahal karena setiap lukisan memiliki makna dan nilai tersendiri. Esoknya Zoe kembali pergi ke rumah Gonzalo karena kali ini ia ingin dilukis langsung oleh sang seniman. Rasa kagum dan keinginan menghadirkan sesuatu yang baru dalam hidupnya mendorong Zoe untuk pergi ke sana meski ia harus berbohong dengan suaminya. Te tuve que mentir. No le puedo decir que estoy contigo. ¿Qué tiene de malo que tú y yo nos veamos, güey? No le haría nada de gracia saber que me vas a pintar. Ese cabrón es un pendejo. Gonzalo langsung menjelaskan prosesnya. Sebelum melukis, ia meminta Zoe untuk melakukan beberapa pemotretan sebagai bahan referensi. Zoe pun gak keberatan. Setelahnya, Zoe langsung mengambil posisi terbaiknya. Beberapa kali pemotretan, Gonzalo melihat wajah Zoe yang masih tegang dan belum terlihat santai. Alhasil, ia menyuruh Zoe untuk berbaring di ranjang agar terlihat lebih santai dan natural, sebuah pose yang membangkitkan gairah bagi siapa saja yang melihatnya. Quitamos las fotos, luego hago... ¿Estoy bien así? Bien. No me sonrías tanto. ¿Por qué no te relajas y te acuestas? Eso, muy bien. No se merece una diosa como tú. Pinche Ignacio suertudo, hijo de la chingada, cabrón. Dalam momen itu, tanpa disengaja, ponsel Zoe kepencet dan menelpon Ignacio. Suara dering yang tak diinginkan itu langsung terdengar oleh Ignacio. Ketika ia menjawab, suara Zoe terdengar jelas saat ia mulai curhat dengan Gonzalo tentang rasa frustasi dan kehampaan dalam rumah tangganya. Zoe menceritakan bagaimana ia merasa jauh dari Ignacio, bagaimana kehidupan pernikahan mereka terasa hampa setelah 10 tahun menikah tanpa anak. Curhatan Zoe itu membuat Ignacio terdiam. Kata-kata itu bukan sekedar keluhan ringan, itu adalah pengakuan mendalam tentang rasa sakit dan kekosongan yang ia abaikan selama ini. Solo hacemos el amor los sábados. Y lo disfruta más, que llega con más ganas. Hubieras visto cuando vio tu cuadro. Puta madre, ese cabrón siempre ha sido un pendejo, güey. Pues ese cabrón me tiene envidia, güey. Ignacio merasakan getaran yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Ada rasa cemburu, kaget sekaligus penyesalan. Beberapa saat kemudian Zoe tiba di rumah. Ignacio tahu kalau baru saja istrinya pergi ke rumah Gonzalo. Tapi ia memilih diam, seolah tidak pernah tahu apa yang istrinya lakukan di luar sana. Bukan karena nggak cinta, tapi karena ia ingin melihat seberapa jauh perasaan istrinya akan terbawa dalam lingkar kesesatan. Esoknya, Zoe menerima kabar kalau Ignacio harus keluar kota untuk beberapa hari. Kesempatan itu langsung menimbulkan ide dalam benaknya. Zoe mulai merencanakan sesuatu, sebuah makan malam yang intim untuk mengundang Gonzalo datang ke rumah yang tentunya tanpa gangguan. Setelahnya Zoe mulai menyusun rencana. Ia memberitahu pembantunya untuk mengambil cuti berapa hari, memastikan rumah akan sepi dan tak ada yang mengintai rencananya.
¿Pero estás segura de que no me necesita esta noche? ¿Puedo quedar para ayudarla a servir? No te preocupes, de hecho, mañana también te puedes tomar el día libre. A mí me cae re bien la señora Cristina. Setiap persiapan dilakukan dengan teliti, meja makan ditata dengan rapi, pencahayaan yang hangat dipilih, dan tentunya dengan pakaian yang seksi. Dalam pikirannya, Zoe membayangkan pertemuan itu sebagai momen yang berbeda dari rutinitas sehari-hari, sebuah kesempatan untuk menikmati kehadiran Gonzalo di rumahnya. Walaupun dia menyadari bahwa langkah ini penuh resiko, tapi ada rasa penasaran dan dorongan yang membuatnya merasa hidup kembali. Beberapa saat kemudian pada malam hari, Gonzalo pun datang ke rumah Zoe. Suasana hangat dan intim seketika tercipta. Lampu redup dan rumah sepi membuat interaksi mereka terasa lebih dekat dari sebelumnya. Percakapan ringan pun berubah menjadi keakraban yang mendalam. Sesekali mereka saling pandang sebagai isyarat saling ketertarikan yang sebelumnya tidak diakui. Me acuerdo, no sabes las ganas que tenía de darte un beso ese día. Cuando te perseguí al baño. ¿Te acuerdas? Sí. Pero tú no querías. Seiring malam berlangsung, batas-batas antara Zoe dan Gonzalo mulai memudar. Ketertarikan yang terpendam berkembang menjadi hubungan yang terlarang. Terjadi berulang kali di balik dinding rumah yang sepi dan jauh dari pengawasan orang lain. Setiap pertemuan memperkuat keterikatan emosional yang mereka rasakan. Namun hal itu juga memberikan rasa bersalah dan ketegangan yang mengintai di balik keintiman itu. Gonza, necesito un abrazo. ¿Te has tocado pensando en mí? He soñado muchas veces contigo. Zoe merasakan sensasi baru campuran antara kegembiraan, rasa bersalah, dan rasa hidup yang lama hilang. Gonzalo pun merasakan hal yang sama, terperangkap antara kreativitas, gairah, dan loyalitas keluarga. Rumah yang biasanya tenang kini menjadi saksi dari hubungan yang penuh resiko, sebuah rahasia yang bisa mengubah semua hal dalam hidup mereka jika terungkap. Esoknya Zoe terbangun dengan penuh penyesalan, tapi hati kecilnya berkata, ia merasa sangat puas dan ingin mengulanginya lagi sebelum suaminya pulang dari luar kota. Malamnya Ignacio pulang. Zoe menyambutnya dengan hangat. Dengan gestur tubuh sedikit kode keras nampak ia berusaha menggoda Ignacio. Namun permintaan itu ditolak halus karena Ignacio merasa malam itu perlu istirahat. ¿Te fumaste algo? Si me abrigas tú, mejor hazme el amor. No me dan ganas si no es sábado. Mendengar jawaban itu, Zoe merasa kecewa, tapi ia sadar kalau ada Gonzalo yang selalu siap kapanpun ia mau. Esoknya, mereka kembali bertemu untuk saling melepas hasrat biologis yang semakin menggebu. Check-in hotel pun mereka pilih karena mereka merasa itu adalah pilihan yang paling aman. Gonzalo sebenarnya sempat nyaranin buat pakai pengaman ataupun sejenisnya, tapi Zoe menolak karena ia yakin kalau ia nggak akan hamil. Setelahnya, Zoe kembali curhat tentang hubungannya dengan Ignacio. Ia merasa suaminya itu seperti tak pernah berselera saat berhubungan dengannya. Tak seperti Gonzalo yang selalu nunjukin sisi kejantanannya saat berhubungan. Dengan spontan, Gonzalo mengatakan mungkin Ignacio bukan penyuka wanita, lebih tepatnya seorang gay. ¿Te viniste rico? ¿Y qué tal es Ignacio en la cama? Que lo hace por cumplir. Porque yo creo que no le gustan las mujeres, güey. ¿Por qué dices eso? No sé. Siento que es un puto reprimido. Aunque sé que nunca lo va a aceptar. ¿Estás hablando en serio? ¿Por qué dices eso? Pura intuición, güey. Mendengar itu, Zoe mulai kepikiran kalau suaminya benar-benar bukan penyuka wanita. Malamnya ia memberanikan diri menanyakan hal itu kepada suaminya dengan harapan kalau apa yang dikatakan Gonzalo itu tidak benar. ¿Alguna vez has estado con un hombre? ¿Alguna vez te has acostado con un hombre? Nunca. ¿Por qué me preguntas eso, mi amor? A mí no me gustan los hombres, Zoe. A mí me gustas tú. Júrame que no eres gay. Tú eres el gran amor de mi vida. Y ahora acuéstate porque estás haciendo un humor. Ignacio nggak pernah nyangka kalau Zoe punya pemikiran seperti itu. Tapi ia yakin kalau Gonzalo adalah orang yang telah menghasut pikiran istrinya. Setelahnya ia pergi ke rumah Gonzalo buat memberi peringatan kepada adiknya itu yang telah menyebar fitnah tentang dirinya. Te prohíbo que vuelvas a ver a Zoe. ¿Qué es lo que quieres? ¿Destruir mi matrimonio? Me tiene chingados, te crees, tu pinche pintor. Beberapa minggu setelah menjalin hubungan terlarang dengan Gonzalo, Zoe mulai merasakan perubahan pada tubuhnya. Awalnya,
Ia mengira itu hanya akibat stres atau kelelahan, namun setelah melakukan tes, hasilnya jelas, Zoe hamil. Setelah memastikan dirinya hamil, Zoe duduk merenung panjang. Ia teringat kembali bulan-bulan terakhir ini, keintiman dengan suaminya nyaris tidak ada. Semua kehangatan dan perhatian yang ia rasakan justru datang dari Gonzalo. Dari situ Zoe mulai yakin bahwa bayi yang dikandungnya kemungkinan besar adalah anak Gonzalo. Dengan perasaan bersalah, ia pergi dari rumah dan pamit kalau ia akan menginap di rumah ibunya untuk beberapa hari. Sebenarnya Zoe nggak pergi ke rumah ibunya. Ia memilih menginap di hotel untuk menjauh dari Ignacio. Perasaan malu, bingung, dan ketakutan membuatnya ragu bagaimana harus menjelaskan semuanya. Beberapa hari kemudian, Zoe menghubungi Gonzalo dan menjelaskan kalau ia ingin bertemu dengannya saat ini. Tak lama kemudian, Gonzalo datang menemui Zoe yang sedang berada di hotel. Pada saat itu, Ignacio kebetulan ada pertemuan dengan rekan bisnis di hotel tersebut. Saat sedang membahas proyek, Ignacio tanpa sengaja melihat Gonzalo berjalan terburu-buru. Rasa penasarannya langsung muncul, ia mulai curiga Zoe juga ada di sana. Ignacio kemudian bergegas menuju resepsionis untuk menanyakan apakah nama Zoe terdaftar sebagai tamu. ¿Qué es exactamente lo que quieren? Disculpan un momento. ¿Podría decirme si la señora Zoe Edwards se encuentra alojada en el hotel? Benar saja, nama Zoe tercatat sebagai tamu di hotel itu. Setelah mendapat arahan dari resepsionis, Ignacio segera menuju kamar Zoe. Sementara itu, Zoe tengah menceritakan tentang kehamilannya kepada Gonzalo. Awalnya Gonzalo nggak percaya karena sebelumnya, Zoe pernah mengatakan bahwa ia tak bisa hamil. Namun setelah Zoe menunjukkan hasil pemeriksaan dokter, Gonzalo terdiam dan tak mampu berkata-kata. Ia sadar posisinya berada dalam bahaya. Tak ingin memperkeruh keadaan, Gonzalo memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Zoe dan menganggap seolah-olah tidak pernah terjadi apapun di antara mereka. Conce, es un milagro que haya quedado embarazada. Ay, por Dios. Porque me hice 3 pruebas y las 3 salieron positivas. Me dijiste que no podías quedar embarazada y ahora resulta que quieres tener un hijo conmigo, cabrón. Vas y chingas a tu madre. No quiero que me busques y no quiero volver a hablar de este. Ternyata di luar kamar, Ignacio mendengar seluruh percakapan mereka. Dengan perasaan kecewa, marah, dan hancur, ia memilih pergi. Esoknya Zoe menerima sebuah kiriman dari Ignacio. Di dalamnya terdapat surat ucapan selamat atas kehamilannya serta sebuah ponsel. Karena sejak ia pergi dari rumah, nomornya tak bisa dihubungi. Dalam surat itu, Ignacio juga menuliskan bahwa ia bersedia memaafkan kesalahan Zoe karena baginya mungkin ia juga turut menjadi penyebab semua ini terjadi. Setelah membaca surat tersebut, Zoe memberanikan diri untuk menghubungi Ignacio meski rasa malu masih menghantui dirinya. Tak lama kemudian, Ignacio datang menemui Zoe. Ia meyakinkan bahwa dirinya telah memaafkan dan siap menerimanya kembali. Lebih dari itu, Ignacio juga mengatakan bahwa ia bersedia menerima bayi yang dikandung Zoe dan akan menjadi ayah baginya untuk selamanya. Mendengar hal itu, Zoe merasa lega. Ia tak menyangka bahwa suaminya benar-benar mencintainya setulus itu. Singkatnya, 2 tahun berlalu, kini bayi yang Zoe kandung telah lahir dan tumbuh menjadi warna dalam rumah tangga mereka. Kehadirannya yang disambut dengan penuh sukacita, kini menjadi obat bagi luka lama yang perlahan mulai menghilang. Pada akhirnya, mereka belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kesetiaan, tapi juga tentang keberanian untuk memaafkan, menerima, dan memulai kembali. Film pun selesai. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan Zoe yang dimaafkan begitu, apakah itu akan jadi jaminan bahwa dia tak akan mengulanginya kembali?